Kenapa gereja, kenapa dunia Kristenan selalu berupaya sedapat mungkin menutup sebuah kemungkinan atau pengakuan bahwa Kanjeng Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus itu menikah? Karena kalau sampai itu diakui bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu menikah, ada konsekuensi logis dalam teologis mereka, dalam ketuhanan mereka yang itu akan bermasalah. Intinya begini, Yesus itu menjadi Tuhan, menjadi Allah, menjadi yang ilahi itu hanya di dunia kekristenan. Yesus itu dia tidak menjadi Tuhan. Yesus itu dia tidak menjadi Allah. Tetapi udah dari sononya, Yesus itu Allah. Dihapus dulu konsep pemikirannya Bapak ya. Paham di sini? Nah, tapi kalau dipahami secara literal ya, bahwa Yesus itu benar-benar Allah punya anak namanya Yesus, itu nanti bermasalah juga. Bermasalah nampak sekali gimana. Inilah sebuah kebohongan bahwa Yesus itu Allah, itu sebuah, kalau dipahami secara literal, Yesus itu anak Allah maka Yesus itu menjadi Allah, itu kan sebuah kebohongan. Yesus itu anak Allah, maka Yesus menjadi Allah. Salah Bapak, cara berbicara Bapak saja sudah salah. Bukan karena Yesus adalah anak Allah, baru Yesus menjadi Allah. Bukan, tapi memang dia adalah Allah dari sononya. Yang hanya bisa ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Apa kebohongan berikutnya? Yesus tidak menikah. Itu Bukan sebuah kebohongan yang hanya bisa ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Tapi karena memang Yesus adalah Allah. kebohongan, karena faktanya Yesus menikah. Kenapa harus ditutupi dengan kebohongan Yesus tidak menikah? Lah, Di mana datanya Yesus menikah? Tidak ada di dalam Alkitab, Bapak. kalau Yesus Dan seolah-olah orang Kristen menutupi itu. Tidak pernah orang Kristen menutupi itu, Bapak. Yesus memang tidak pernah menikah. Pertanyaannya, yang menikah Yesus atau Nabi Bapak? Ya kan? Kalau memang Yesus tidak menikah, tidak usah mengarang-mengarang. Kalau Yesus mau menikah, ya tentu bisa sebagai manusia, karena dia adalah manusia. Tetapi tujuannya bukan untuk menikah, ya jelas Yesus tidak menikah. Makanya itu semua terdata di Alkitab. Yesus memang tidak menikah. Jadi tidak usah mengarang-mengarang, bebaslah. Satu hal, Bapak sama Ibu mau mencari kesalahan Yesus sampai dimanapun, tidak akan pernah menemukan kesalahan Yesus. Kenapa? Karena Yesus sama sekali tidak punya dosa. Yesus tidak punya dosa, satupun itu tidak punya dosa. Di mana buktinya? Apa buktinya? Kalau memang Yesus tidak punya satu dosa sama sekali. Pertama adalah Roh Kudus. Ingat bahwa Roh Kudus adalah penulis Alkitab yang sesungguhnya. Dialah yang memberikan inspirasi kepada para penulis kitab suci. Sehingga setiap para penulis kitab suci menulis sesuatu itu datangnya dari Roh Kudus. Kita bisa melihat 2 Petrus 1 ayat 21. Dibaca ya, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi, para penulis kitab suci menulis sesuatu itu datangnya dari Roh Kudus. Lebih uniknya lagi teman-teman, apa yang dikatakan Roh Kudus melalui penulis kitab suci yang bahkan tidak pernah sama sekali bertemu dengan Yesus secara face to face atau secara fisik, sama sekali tidak pernah bertemu dengan Yesus secara fisik. Siapa dia? Nabi Yesaya. Nabi Yesaya tidak pernah bertemu secara langsung atau face to face atau secara fisik dengan Yesus Kristus. Kita lihat ya, Yesaya pasal 53 ayat 9. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Perhatikan baik-baik ayat ini. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bayangkan teman-teman, nubuatan ini berasal sekitar 750 tahun sebelum kelahiran Yesus. Tetapi Yesaya telah menulis bahwa ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan lebih menariknya lagi teman-teman, ini terbukti benar. Yesus tidak memiliki satu dosa pun. Dan itu semua digenapi oleh Yesus Kristus teman-teman. Sangat menarik bukan? Yesaya yang tidak pernah bertemu Yesus sama sekali secara face to face atau secara fisik atau secara langsung. Tetapi sudah menulis bahwa ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan ini benar-benar terjadi. Dan ini telah digenapi Yesus Kristus. Dan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini benar-benar terjadi teman-teman. Yesus, dia tidak memiliki dosa. Satu pun dia tidak punya dosa. Sangat menarik bukan? Semuanya terbukti benar. Yesus tidak punya
satu dosa. Jadi Bapak dengan Ibu yang tadi yang ada di dalam video mau mencari kesalahan Yesus satu pun, tidak akan pernah menemukan kesalahan Yesus. Orang waras tentu mempercayai Nabi Yesaya. Orang waras tentu akan mempercayai Nabi Yesaya. Walaupun Nabi Yesaya tidak pernah bertemu secara langsung dengan Yesus, tetapi dia sudah menulis tentang Yesus. Dan itu terbukti benar. Yesus tidak punya satu dosa. Kemudian kedua teman-teman, ada pengakuan dari siapa-siapa lagi. Bahwa Yesus memang tidak punya dosa. Satu pun tidak punya dosa. Kira-kira dari siapa lagi teman-teman? Tentu kedua dari Allah Bapa ya teman-teman. Pada waktu Yesus dibaptis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian pengakuan dari siapa lagi teman-teman? Pengakuan dari musuh-musuh Yesus. Seseorang mungkin kelihatan sebagai orang baik di hadapan para temannya atau simpatisannya, tetapi tidak di hadapan musuhnya. Seseorang bisa menyembunyikan kesalahan dan menonjolkan kebenaran kita, tetapi tidak dengan seorang musuh. Ia justru akan menyembunyikan kebenaran kita dan menonjolkan kesalahan kita. Begitupun dengan Yesus dan para musuhnya. Apa yang terjadi dengan Yesus yang sangat menarik adalah para musuh Yesus dalam upaya mereka mengungkapkan kesalahan Yesus justru harus mengakui kebenarannya. Sangat menarik bukan? Ya, sangat menarik. Nah, kira-kira siapakah musuh-musuh Yesus itu? Kita cek one by one ya. Pertama, Pontius Pilatus. Lukas pasal 23 ayat 4. Kita cek ya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Jadi sudah jelas ya, Pontius Pilatus pun tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini, pada Yesus. Kedua, istri Pontius Pilatus. Kita cek ayatnya ya. Matius 27 ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Nah, kita lihat bukan bagaimana pengakuan dari istri Pontius Pilatus. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Kemudian pengakuan siapa lagi teman-teman? Kita cek lagi ya. Masih ingat bukan? Penjahat yang bersama-sama dengan Yesus di salib. Lukas pasal 23. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bayangkan penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus, dia pun mengakui orang ini, Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Kemudian, pengakuan dari siapa lagi teman-teman? Pengakuan dari salah seorang murid Yesus sendiri yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Matius 27 kita cek ya. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Perhatikan ayat ini. Dan aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus sendiri pun dia mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Bahwa Yesus tidak bersalah. Kemudian pengakuan dari siapa lagi teman-teman? Pengakuan dari kepala pasukan Romawi. Lukas pasal 23 kita cek ya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah benar. Sungguh Yesus ini adalah orang benar. Jadi sudah lihat bukan? Yesus yang memiliki musuh, tetapi mereka mengakui bahwa Yesus tidak memiliki satu kesalahan pun. Mereka mengakui itu. Mereka tidak mendapati satu kesalahan pun dalam diri Yesus. Oke, fix ya teman-teman. Jadi tadi sudah ada pengakuan dari Roh Kudus, kemudian dari musuh-musuh Yesus, kemudian pengakuan dari siapa lagi jika memang Yesus itu tidak mempunyai dosa. Pengakuan dari diri sendiri, pengakuan dari Yesus sendiri. Yohanes pasal 8 teman-teman. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku, Yesus, berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku, kepada Yesus? Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku, kepada Yesus? Di sini ya teman-teman, Yesus menantang orang-orang Yahudi untuk membuktikan bahwa ia berdosa. Pertanyaannya kepada saudara-saudara semua, siapakah orang di dunia ini yang berani menantang orang lain dengan mengatakan seperti ini? Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Adakah orang di dunia ini yang berani berkata seperti ini? Adakah orang di dunia ini yang berani menantang orang lain dengan berkata seperti ini? Tentu tidak ada ya teman-teman, hanya Yesus. Oke, fix ya ini pengakuan dari diri sendiri, dari Yesus sendiri. Kemudian pengakuan dari siapa lagi jika memang Yesus itu tidak punya satu dosa? Pengakuan dari murid, sahabat, dan orang percaya kepada Yesus. Misalnya Rasul Petrus, Yohanes pasal 6.
Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau, Yesus, adalah yang kudus dari Allah. Ini pengakuan dari muridnya ya. Kemudian kita lihat lagi pengakuan dari Rasul Yohanes. Dan kamu tahu bahwa ia, Yesus, telah menyatakan diri Yesus, supaya ia, Yesus, menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi sudah dengar bukan? Ini pengakuan langsung dari murid Yesus. Sudah dua ya, Simon Petrus dengan Rasul Yohanes. Kemudian pengakuan dari siapa lagi teman-teman? Pengakuan dari jemaat di Yerusalem. Kisah Para Rasul 4. Kita cek ya. Kita baca ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Kudus. Jadi sudah fix ya, ada banyak pengakuan ya, bahwa Yesus itu memang tidak punya dosa. Satu dosa saja tidak punya teman-teman. Kemudian, masih ada tidak pengakuan bahwa Yesus tidak memiliki dosa sama sekali? Kira-kira siapa lagi ya? Tentu masih ada dong. Siapa? Kita lihat ya pengakuan dari setan. Lukas pasal 4. Kita baca ya. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Sudah lihat tidak ayatnya? Saya baca ulang ya. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Kalau setan saja bisa percaya bahwa Yesus itu kudus atau suci, maka orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu kudus atau suci, ketahuilah sesungguhnya orang itu lebih setan dari setan. Sekali lagi, kalau setan saja bisa percaya bahwa Yesus itu kudus atau suci, maka orang yang tidak percaya Yesus itu kudus atau suci, sesungguhnya orang itu lebih setan dari setan. Jadi oke, jadi semua sudah tahu ya, Yesus dia tidak punya dosa sama sekali, satu dosa pun tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu punya dosa, bla bla bla, Yesus itu menikah, bla bla bla, Yesus itu semua, pokoknya semua ajaran mereka, tidak usah mempercayai omongan-omongan seperti itu. Kenapa? Karena semua telah dibuktikan bahwa Yesus itu tidak punya dosa satupun. Setan saja mempercayai itu. Masa Anda lebih mempercayai ajaran orang tersebut? Ya kan? Yang tidak tahu sama sekali tentang Yesus, yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Tapi seolah-olah dia tahu tentang Yesus, seolah-olah dia pernah hidup di zamannya Yesus. Jadilah orang yang waras. Oke? Tidak usah mempercayai ajaran yang seperti itu. Sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab, maka Anda harus menolak pengajaran yang seperti itu ya teman-teman. Percayalah dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Tidak usah mempercayai omongan mereka yang mereka sendiri tidak mengerti tentang iman kekristenan. Mereka sendiri tidak mengerti firman Tuhan. Mereka sendiri tidak memahami semuanya. Jadi sekali lagi saya pesan, setiap ajaran yang tidak didasarkan pada Alkitab atau setiap ajaran yang tidak ada di dalam Alkitab, maka saudara harus menolak ajaran-ajaran seperti itu ya teman-teman. Bukan hanya orang luar saja, tetapi orang dalam juga. Kalau misalnya ada pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka harus ditolak ya teman-teman. Tidak usah mempercayai hal itu. Kalau misalnya ada orang yang bersaksi, apapun mereka memakai nama Tuhan ya teman-teman, tidak usah terkecoh dengan nama Tuhannya. Tetapi lihatlah apa yang dia ajarkan, lihatlah apa yang dia sampaikan, sesuai firman Tuhan atau tidak. Seperti itu. Jadi tidak usah terkecoh dengan nama Tuhan. Siapapun yang memakai nama Tuhan, mereka yang mengklaim bahwa mereka adalah nabi dari Tuhan, tidak usah mempercayai hal itu ya teman-teman. Lihatlah ajaran yang mereka sampaikan. Apa yang mereka sampaikan. Kalau mereka sampaikan itu bertentangan dengan firman Tuhan, silakan tanda tanya. Oke teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya share ya. Semoga Anda paham. Salam sadar, salam toleransi, salam waras. Semoga sadar. Terima kasih.